Taib. Yang pertama yang kita bahas adalah kita menunggu satu Ramadan ya. Dan untuk mengetahui satu Ramadan maka ada dua metode yang diikuti oleh masyarakat. Yang pertama metode melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab. Adapun metode melihat hilal inilah metode 4 mazhab, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' ulama, ya, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya menentukan satu Ramadan harus dengan melihat hilal. Adapun hisab itu hanyalah membantu namun tidak menentukan. Dengan hisab kita bisa memperkirakan apakah hilal terlihat atau tidak. Tetapi yang menentukan satu Ramadan adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqmilu iddata Sya'ban 30 atau faqdurulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, fa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal, ada awan yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada, tapi terhalangi oleh awan. Makanya Nabi mengatakan, wa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau seandainya kalian terhalangi dari melihat hilal, apa yang dilakukan? Maka lanjutkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besok belum satu Ramadan. Inilah metode yang ditempuh oleh 4 mazhab dan juga metode ditempuh oleh pemerintah kita, ya, sehingga kita tinggal menunggu kapan pengumuman satu Ramadan. Saya gambarkan secara sederhana. Misalnya metode hisab dengan hisab kita bisa menentukan letak-letak matahari, posisi matahari, sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu salat. Demikian juga kita bisa menentukan posisi bulan. Tanggal sekian posisi bulan di mana, dan bisa jadi hisab tersebut akurat. Memang ada khilaf di antara ahli hisab, tapi banyak hisab yang akurat. Tetapi metode hisab ini hanya menentukan posisi bulan, tidak menentukan terlihat atau tidak. Karena yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Saya ulangi, yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Contoh, ya, kalau hilal ini misalnya ini adalah cakrawala. Jadi hilal kapan dilihat? Hilal dilihat tatkala matahari tenggelam. Begitu titik matahari tenggelam, orang akan melihat hilal. Nah, hilal itu kalau berada di atas cakrawala, misalnya kita di pinggir pantai, kemudian matahari tenggelam. Nah, kalau hilal tersebut 4 derajat di atas cakrawala, berarti hilalnya agak besar. Dan dia akan bertahan di cakrawala sekitar 4 kali 4 menit, sekitar 16 menit, dan dia akan tenggelam. Setelah matahari tenggelam, hilal juga akan tenggelam. Ya, tetapi dia berada di cakrawala agak lama. Kalau 4 derajat. Kalau dia 3 derajat berarti hilalnya semakin kecil, umurnya masih sangat muda. Dan dia hanya bertahan 12 menit kemudian dia tenggelam. Kalau hilalnya 2 derajat di atas cakrawala, semakin pendek, semakin muda lagi. Semakin tipis lagi. Dan dia hanya sekitar 8 menit di atas cakrawala kemudian tenggelam. Kalau 1 derajat, dia sangat tipis sekali dan 4 menit langsung hilang. Oleh karenanya begitu matahari tenggelam orang berusaha lihat. Nah, menurut kenyataan yang ada, kalau hilal masih di bawah 2 derajat, itu enggak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Dia sangat tipis, sehingga dia masih kalah dengan sisa cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Matahari tenggelam masih ada cahayanya kuning. Ini menutup hilal yang sangat tipis yang cuma 2 derajat di atas apa? Cakrawala. Nah, kalau kita hitung dengan metode hisab, ternyata hilal umurnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tidak terlihat. Tetapi kita tetap berusaha melihat. Tetap berusaha menjalankan sunnah, berusaha melihat. Ya, karena pernah terjadi kalau tidak salah di Yordania, sampai pemerintah mengumumkan berdasarkan hisab tidak mungkin terlihat. Tahu-tahu terlihat. Entah salah hisabnya, entah hilalnya terlebih terang, enggak tahu. Intinya, secara hisab, kalau hilal dihitung ternyata umurnya baru 2 derajat di atas cakrawala,
Maka ini sangat sulit untuk terlihat. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia cuma di udara sebentar, di cakrawala sebentar, di langit sebentar, kemudian dia masih kalah dengan cahaya matahari yang apa? Yang masih kuat. Tapi kalau menurut perhitungan hilal 3 derajat, 4 derajat makin dilihat. Maka dilihat apakah terlihat atau tidak. Jadi saya katakan metode hisab hanya membantu tetapi tidak menentukan, karena yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Bisa jadi menurut hitungan hilal ada, tapi enggak mungkin terlihat. Contoh, seorang menghitung hilal cuma 1 derajat di atas cakrawala. Ada enggak hilalnya? Secara hitungan? Secara hitungan ada atau tidak? Ada. Mungkin dilihat, enggak mungkin terlihat. Nah, terus kita puasa atau tidak? Tidak. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihatnya apa? Hilal. Sebagian ormas menjamakkan antara dua metode ini, mereka menggunakan hisab, tetapi kalau hilal berapa derajat baru kita puasa menurut hisab. Tapi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode 4 mazhab adalah melihat hilal. Kalau hilal terlihat kita puasa besok, kalau hilal tidak terlihat maka kita tidak puasa. Dan kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak. Kita sekarang masih di bulan Sya'ban dengan penuh keyakinan. Dan kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada keyakinan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Dengan 2 keyakinan. Terlihat hilal berarti besok Ramadan, atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari berarti besok Ramadan. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari bulan Hijriah. Paham sampai di sini? Intinya tinggal tunggu pengumuman nanti ya. Maka malamnya kita tinggal tunggu pengumuman apakah besok 1 Ramadan atau tidak. Jika tiba pengumuman ternyata besok 1 Ramadan, apa yang kita lakukan? Maka tentunya kita sholat tarawih. Itu enggak sesuatu yang belum terjadi, tidak usah ditanyakan ya. Doa saja hal yang baik dan doakan semoga orang-orang yang selalu menyelisih pemerintah buat keputusan-keputusan. Sekarang sudah ada yang mengumumkan hari Id menurut ormas ini jatuh di tanggal ini. Itu bukan wewenang mereka. Itu wewenang pemerintah. Dan itu ada di buku-buku fikih, ada di buku-buku yang berbicara tentang tata negara, di fikih siyasah syariah. Disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dari 10 kewajiban pemerintah, salah satunya adalah menentukan masuknya Ramadan dan menentukan hari raya Id. Itu wewenang pemerintah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena itu dasar yang pertama, seorang itu ikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sebab itu kebanyakan manusia di atas hal itu. Nabi SAW menyandarkan sholat Id pada kebanyakan. Kata beliau, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Puasa itu hari kalian semua berpuasa. Berbuka, hari raya Idul Fitri, hari kalian semua berbuka. Berkurban, hari semua kalian berkurban. Disandarkan kepada kebanyakan. Iya. Karena itu kalau orang tua misalnya condong kepada hal yang keluar dari kebanyakan, keluar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dinasihati dalam hal itu. Dinasihati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kita sekarang akan bahas tentang puasa. Bagaimana memulai puasa Ramadan? Ketahuilah saudaraku, memulai puasa Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat apa, Pak? Hilal. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai patokan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan itu hilal, bukan hisab. Bukan hisab. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fal muta'ammid ya, alal hisabi, orang yang hanya bersandar kepada hisab saja, fahuwa mubtadi'un fid din, dalun fi syariah, mukhalifun lil aqli wal hisab.
maka ini orang berbuat bid'ah dalam agama, sesat dalam syariat, dan tidak sesuai dengan akal dan ilmu hisab itu sendiri. Karena hisab tidak bisa, karena hilal itu tidak bisa ditentukan oleh hisab. Melihat hilal itu, kata Ibnu Taimiyah, ya, tergantung kekuatan mata seseorang. Makanya dari itulah ya akhwat Islam azani Allah, yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya bukan berpuasalah dengan hisab, berbukalah dengan hisab. Enggak. Yang Rasulullah perintahkan apa? Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Namun ada namunnya, Pak. Melihat hilal itu tetap ya harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Karena di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian mereka lakukan. Kalau Ibnu Umar berkata, tara'an nasul hilal, fara'aitul hilal, fa akhbartu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal dan aku berhasil melihatnya, maka aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Kabarin dulu ke Rasul. Ya. Maka kemudian baru pemerintah pusat yang mengumumkan. Syekhul Islam pernah ditanya di Majmu' Fatawa di jilid 25. Kalau ada orang yang melihat hilal Dzulhijjah, kemudian ia laporkan kepada qadhi dan ternyata ditolak oleh qadhi. Ditolak oleh apa? Qadhi. Dia berkata, aku lihat hilal, nggak diterima sama qadhi. Apakah orang yang melihat hilal ini berpuasanya sesuai dengan melihatnya dia atau sesuai dengan keputusan qadhi? Apa kata Syekhul Islam? Hendaklah ia berpuasa sesuai dengan keputusan qadhi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Pada puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu pada hari kalian semua berbuka. Beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu ada yang menafsirkan hadis ini. Faqalu, maka mereka berkata, makna hadzal hadis anna as-sawma wal fitra ma'al jamaah. Bahwa makna hadis ini adalah puasa beridul fitri bersama pemerintah. Al-jamaah yang dimaksud di sini pemimpin kaum muslimin. Ya. Al-Imam As-Sindi ketika memberikan komentar hadis ini dalam kitab Hasya Ibnu Majah, beliau berkata, "Walladhi yadhhar anna hadzal amra la yufawwad ila ahadin nas wa innama yufawwad ila awliyaul umur." Yang zahir dari hadis ini bahwa menentukan puasa atau bukan itu bukan diserahkan kepada individu-individu, akan tetapi diserahkan kepada siapa? Ulil amri. Ya. Syekhul Islam pernah ditanya, Mas, bagaimana kalau ulil amri ini menolak persaksian orang yang bersaksi karena kecurangan dia? Kata beliau, apabila ada yang berkata, akan tetapi si ulil amri ini menolak karena akibat permusuhan antara dia dengan orang yang melihat hilal, atau si ulil amri ini lebih percaya kepada ahli astronomi, bagaimana itu? Kata beliau, dalam masalah ini tidak ada bedanya dengan orang yang sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Kalau sholatnya benar, kalian sholatnya dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau imam salah sholatnya, kalian tetap dapat pahala, mereka yang berdosa.
mereka yang berdosa. Selesai permasalahan. Makanya ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Dalam hal ini bahkan Syekh bin Baz ketika ditanya, "Syekh, apakah kita berpuasa dan beridul fitri ikut Saudi atau ikut negara masing-masing?" Apa jawaban Syekh bin Baz? Hendaklah setiap muslim berpuasa mengikuti negaranya masing-masing. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, beliau menyebutkan bahwa yang rajih dalam hal ini adalah wahdatul matla, yaitu satu matla untuk seluruh dunia. Namun kata beliau, dikarenakan di zaman sekarang ini negeri-negeri Islam banyak masing-masing punya pemerintahan, fa inni ara, maka saya memandang lebih baik kaum muslimin berpuasa dan berbuka bersama negerinya masing-masing. Hatta Syekh Albani, beliau pendapatnya merojikan pendapat jumhur, harus wahdatul matali, satu matla. Artinya kalau terlihat di satu tempat maka semuanya mengikuti matla itu. Tapi ternyata ketika beliau ditanya tentang masalah yang ada di zaman sekarang, di mana umat Islam terkotak-kotak jadi negara-negara, beliau mengatakan apa? Lebih baik ikuti negara masing-masing. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi itu ya akhi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Apa sih makna syahr itu, Pak? Nah, makna syahr itu apa ya? Faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang melihat syahr. Yang dimaksud syahr di sini hilal. Kenapa Allah menyebut hilal itu dengan syahr? Apa kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Asy-syahru minal ishtihar. Disebut syahr dari kata ishtihar, masyhur. Maka kalau tidak masyhur tidak disebut syahr. Kalau yang melihat satu orang yang lain enggak lihat kemudian tidak diumumkan menjadi tidak masyhur, belum disebut syahr. Kenapa disebut hilal? Kata beliau dari kata istihlal, tampak dengan jelas untuk semua orang. Maka kalau ternyata yang melihat cuma satu orang, yang lain gak lihat, maka yang seperti ini kemudian pemerintah tidak menerimanya. Misalnya kalau pemerintah sudah mengumpulkan ya orang-orang yang melihat hilal, setelah dikumpulkan ya pemerintah memutuskan puasanya hari ini atau hari besok. Lalu ada yang berkata, tapi kami lihat hilal, ditolak sama pemerintah. Adabnya Pak, orang yang melihat hilal ini nggak boleh ngomong ke orang-orang. Baca kitab-kitab fikih. Orang yang melihat hilal ini terjadi ikhtilaf para ulama. Boleh, apakah ia berpuasa sendirian? Paham nggak Pak? Ataukah ia berpuasa bersama apa? Pemerintah dengan kaum muslimin. Khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan puasa sendirian. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan hilal. Sebagian mengatakan tidak boleh dia puasa sendirian. Karena Rasulullah bersabda, as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu pada hari kalian berpuasa. Juga dikarenakan Allah berfirman, faman syahida minkumus syahr. Disebut syahr itu dari kata-kata masyhur. Sementara ini tidak masyhur. Bagaimana akan disebut syahr? Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para muhaqqiqin ya akhal Islam, termasuk padanya ya para ulama di zaman sekarang. Maka dari itu ya akhi, ya yang rajih dalam hal ini tetap kita berpuasa ikut pemimpin. Ya.